Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Di dalam video kali ini kita akan coba untuk membuat website dealer, yaitu dealer mobil dengan menggunakan WordPress. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman demonya atau previewnya. Di sini ada beberapa halaman mulai dari halaman beranda, about us, listing, lalu halaman blog dan halaman kontak. Kita akan lihat teman-teman untuk halaman home, di sini ada section hero. Kalau kita klik nanti akan mengarah ke bawah seperti ini. Lalu ada section sekilas tentang kami. Nah, di sini juga ada section produk ya. Kalau diklik nanti akan mengarahkan ke dalam detail produknya. Seperti ini ya, teman-teman. Oke. Lalu di sini juga ada section logo partner misalnya, section testimoni dan section call to action. Nah, selanjutnya di halaman about us, yaitu untuk menampilkan about us ya, misalnya seperti profil atau alasan kenapa harus menggunakan jasa atau menggunakan produk kami. Lalu di sini ada listing ya. Nah, listing ini untuk menampilkan katalog produk ya yang teman-teman miliki. Kalau diklik sama ya, akan mengarahkan ke detail produknya seperti ini. Lalu ada halaman blog, yaitu untuk menampilkan blog atau postingan. Lalu di halaman kontak ini untuk menampilkan kontak dari perusahaan ya. Misalnya nomor telepon atau email ataupun alamat dan seterusnya. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu dari website dealer mobil yang akan kita buat kali ini. Dan teman-teman bisa langsung lanjut ke dalam materi ya. Fungsi utama teman-teman dari sebuah hosting adalah untuk menyimpan dan mengonlinekan data website kita supaya bisa diakses oleh semua orang. Di sini teman-teman bisa kita ibaratkan website WordPress yang kita buat itu adalah sebuah rumah. Maka rumah yang kita buat ini pasti memiliki tanah sebagai berdirinya bangunan yang bisa kita ibaratkan sebagai hosting. Nah, kita juga di dalam membeli hosting bisa menentukan misalnya kapasitas penyimpanannya berapa di sini ya. Lalu jumlah website yang bisa dibuat di dalam hosting tersebut berapa, dan jumlah visitor yang bisa ditampung di dalam hosting tersebut berapa. Nah, di sini teman-teman ketika membuat rumah, maka pasti rumah tersebut memiliki alamat ya. Nah, alamat tersebut di dalam website kita bisa ibaratkan dengan domain. Nah, contoh di sini nama domainnya misalnya eyangguntur.com. Oke teman-teman, di video ini kita akan menggunakan layanan dari Domainesia. Nanti teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi video ya. Selanjutnya, teman-teman bisa ke bagian menu hosting. Nah, di sini teman-teman bisa pilih web hosting. Lalu teman-teman bisa scroll ke bawah. Dan di sini teman-teman bisa pilih paket yang diinginkan. Teman-teman bisa lihat setiap fitur yang ada di masing-masing paket. Misalnya di sini ada 0,6 GB untuk penyimpanannya ya, untuk paket starter, lalu paket super 5 GB dan seterusnya. Lalu di sini ada 3 email yang bisa teman-teman buat di paket starter, lalu paket unlimited di setiap paket di atasnya. Kemudian teman-teman juga bisa melihat di sini untuk jumlah website yang bisa dibuat di setiap masing-masing paket. Lalu di sini juga ada gratis domain. Nah, biasanya untuk gratis domain ini untuk pengambilan minimal 1 tahun. Sebagai contoh teman-teman di sini paket starter, teman-teman bisa lihat di sini untuk pengambilan hosting minimal 1 tahun dan akan mendapatkan gratis domain dengan ekstensi .xyz atau .cloud. Nah, jika teman-teman ingin mendapatkan gratis domain.com, maka teman-teman bisa ambil paket yang di atasnya. Nah, nanti teman-teman tinggal pilih sesuai dengan kebutuhan ya. Sebagai contoh teman-teman di sini akan saya pilih paket super. Klik beli teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman bisa lihat di sini. Teman-teman bisa pilih lokasi server. Di sini saya pilih Indonesia. Lalu teman-teman bisa pilih siklus pembayaran. Untuk mendapatkan diskon yang lebih besar, teman-teman bisa ambil paket yang paling tinggi ya, teman-teman, misalnya 2 tahun atau minimal 1 tahun untuk teman-teman mendapatkan gratis domain.com. Contoh di sini saya pilih 1 tahun.
Nah, lalu teman-teman bisa scroll ke bawah. Di sini teman-teman bisa masukkan nama domain yang diinginkan. Misalnya tutor pemula, lalu teman-teman bisa input ekstensinya, misalnya .com. Nah, di sini jika masih tersedia, maka akan muncul gratis seperti ini ya, teman-teman. Lalu teman-teman bisa scroll ke bawah. Di sini kita bisa masukkan alamat email kita, teman-teman. Contoh saya masukkan seperti ini, teman-teman bisa masukkan alamat Gmail teman-teman. Lalu teman-teman klik masukkan ke troli. Nah, teman-teman tunggu. Setelah itu teman-teman akan diarahkan ke halaman seperti ini. Teman-teman bisa lihat di sini untuk paket hosting yang dibeli. Lalu di sebelah kanan, teman-teman bisa ganti kode kuponnya. Teman-teman bisa input pemula. Nah, di sini kode kupon sudah digunakan. Lalu teman-teman scroll ke bawah. Di sini teman-teman bisa klik sign up ya. Nah, lalu teman-teman bisa masukkan nama depan di sini. Contoh saya masukkan seperti ini. Kemudian kita bisa masukkan kategori website kita. Misalnya di sini untuk website persona, coba kita pilih ya, personal atau pribadi. Lalu kita bisa buat password di sini teman-teman. Password ini nanti yang teman-teman gunakan untuk login ke dalam website, ke dalam Domainsia. Teman-teman bisa centang untuk syarat dan ketentuan, lalu klik sign up. Nah, selanjutnya teman-teman akan diarahkan ke halaman seperti ini. Teman-teman tinggal klik di sini, di bagian syarat ketentuan, silakan dicentang, lalu teman-teman klik selesaikan dan bayar. Nah, di sini nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman pembayaran ya. Teman-teman bisa langsung lakukan pembayaran, bisa pilih metode pembayaran yang akan digunakan di sini. Misalnya teman-teman pakai virtual account, kris, atau teman-teman juga bisa pilih manual payment di sini menggunakan BCA atau Mandiri. Nah, di sini jika teman-teman menggunakan bank BCA, nanti teman-teman bisa lihat di sini untuk nomor rekeningnya, lalu teman-teman bisa lihat total yang harus dibayar di sini ya. Oke, teman-teman bisa langsung lakukan pembayaran. Di sini saya tidak lanjutkan teman-teman ke pembayaran karena saya sudah memiliki layanan dari Domainsia. Jadi nanti setelah teman-teman melakukan pembayaran, kita langsung login di dalam member area dari Domainsia. Bagi teman-teman yang mau belajar lebih serius mengenai website dealer, bisa klik link di bawah ya. Di versi premium ini, teman-teman akan belajar membuat website dealer dari lokal. Jadi di awal tidak perlu membeli hosting dan domain buat belajar ya. Teman-teman bisa membeli hosting dan domain belakangan. Selain itu, membuat website dealernya akan jauh lebih keren karena materinya lebih detail berkali-kali lipat. Bukan hanya itu, semua pertanyaan teman-teman akan dijawab langsung oleh mentor karena disediakan grup khusus. Jadi walaupun belajarnya online, tetap ada mentor yang membantu jika ada kendala saat mengikuti tutorial. Bukan hanya materi website dealer saja, tapi ada 15 studi kasus website yang siap temenin kamu untuk belajar membuat website profesional. Yuk segera bergabung ya, saya tunggu di kelas. Klik link di bawah untuk harga yang spesial. Oke, teman-teman, setelah teman-teman melakukan pembayaran di Domainsia, sekarang teman-teman bisa login ke member area dari Domainsia. Di sini nanti setelah teman-teman login, silahkan klik My Service ya teman-teman. Lalu teman-teman klik layanan yang aktif ya atau yang sudah dibeli. Nah, di sini kita klik login to cPanel teman-teman. Nanti teman-teman bisa cek ya username dan password yang dikirim oleh Domainsia untuk akses cPanelnya. Input di sini, lalu klik login ya.
Nah, di mana sekarang kita akan lakukan instalasi SSL terlebih dahulu ya. Teman-teman ketikkan di kolom pencarian SSL ya. Yang ini TLS status. Nah, jika nanti di sini domain teman-teman sudah berwarna hijau seperti ini, teman-teman tidak perlu install lagi SSL-nya ya. Tapi kalau berwarna merah, teman-teman tinggal centang di bagian domain, lalu teman-teman klik Run Auto SSL, dan di sini ditunggu ya untuk progresnya. Biasanya akan membutuhkan waktu beberapa menit ya. Jadi silahkan ditunggu. Di sini jika sudah selesai, muncul notifikasi seperti ini. Oke, nah sekarang teman-teman bisa cari di sini namanya Softaculous Apps Installer. Yang ini ya, silakan diklik. Nah, di sini teman-teman ke bagian WordPress, klik install. Lalu di sini teman-teman pilih HTTPS ya. Kemudian pilih nama domain yang teman-teman miliki. Di bagian direktori pastikan kosong seperti ini. Lalu pilih versi WordPress terbaru ya. Nah, setelah itu teman-teman bisa input di sini untuk site name, misalnya sebagai contoh ya teman-teman, dealer pemula. Ini ya. Lalu site deskripsinya misalnya menjual mobil baru dan bekas. Oke. Nah, lalu di bagian username dan password, teman-teman silahkan buat dan pastikan mengingatnya karena akan digunakan untuk akses login ke dalam website. Contohnya di sini ya, username-nya admin website misalnya. Lalu passwordnya di sini saya akan generate teman-teman. Nah, lalu di bagian email, teman-teman bisa masukkan email Gmail teman-teman ya. Lalu di bagian bahasa, teman-teman cari di sini namanya Indonesia ya. Kita pakai bahasa Indonesia. Lalu scroll ke bawah dan teman-teman klik install. Nah, di sini silakan teman-teman tunggu untuk proses instalasinya sampai selesai. Di sini instalasi sudah selesai, teman-teman bisa klik link domain teman-teman. Nah, tampilannya seperti ini. Sekarang teman-teman bisa login. Caranya di sini akses nama domain, tambahkan /wp strip admin ya. wp strip admin. Lalu klik enter. Nah, sekarang teman-teman bisa masukkan username dan juga password yang digunakan untuk menginstal WordPress tadi. Lalu klik log masuk. Nah, maka nanti teman-teman akan dibawa ke dalam dashboard website teman-teman. Nah, sekarang teman-teman bisa close ya untuk cPanel dan member area dari domain Asia. Berikutnya teman-teman, kita akan melakukan instalasi tema. Jadi sekarang ke menu tampilan, ke tema. Nah, di sini kita klik tambahkan tema baru teman-teman. Lalu bisa klik unggah tema ya. Di sini. Nah, di sini temanya kita akan download teman-teman. Atau misalnya di sini teman-teman bisa langsung cari ya. Di kolom pencarian namanya Astra. Kalau tidak muncul ya, karena di sini muncul teman-teman yang ini. Nah, saya akan klik pasang. Kalau teman-teman tidak muncul, langsung saja di pencarian tema. Jadi kita tidak pakai upload tema ya, langsung install dari sini. Nah, ini teman-teman temanya, klik pasang ya. Namanya Astra. Lalu sekarang teman-teman bisa klik aktifkan. Nah, di sini temanya sekarang sudah aktif ya, teman-teman, yaitu Astra. Selanjutnya, kita akan melakukan instalasi plugin, teman-teman. Jadi ke bagian plugin ya, lalu tambah plugin baru. Nah, kita akan install yang pertama namanya Elementor, teman-teman. Cari di kolom pencarian. Ketikkan Elementor seperti ini ya. Nah, ini pluginnya. Teman-teman klik install. Lalu teman-teman bisa klik aktifkan. Nah, sekarang sudah aktif. Berikutnya klik tambah plugin baru lagi, teman-teman. Di sini kita cari namanya auto listing.
Coba ketikkan seperti ini, teman-teman. Ini pluginnya, teman-teman. Tapi di sini kita memerlukan terlebih dahulu yaitu plugin Metabox ya. Berarti teman-teman ganti dulu, cari di sini namanya Metabox. Nah, ini ya, teman-teman, nama pluginnya Metabox WordPress Custom Field Framework. Klik install ya. Sekarang teman-teman klik aktifkan. Sudah aktif. Teman-teman langsung cari di sini namanya auto listing ya. Nah, sekarang plugin auto listing sudah diinstal ya. Sudah bisa diinstal. Yang ini klik install sekarang. Kemudian klik aktifkan. Oke, sekarang coba kita refresh, teman-teman. Nah, di sini sekarang sudah muncul ya plugin listings dan juga plugin Elementornya. Selanjutnya, teman-teman, kita akan coba mengatur untuk settingan listing ya. Jadi di sini teman-teman silakan ke listing, auto listing ya, plugin auto listing, lalu ke bagian settings. Nah, setting ini nanti teman-teman bisa sesuaikan sendiri ya ke depannya untuk semua settingan yang ada di sini. Saya akan contohkan beberapa bagian, teman-teman. Mungkin di bagian country ini ya, kita bisa ubah jadi ID karena Indonesia ya. Lalu untuk settingan yang lainnya saya biarkan default. Lalu currency symbol ya, di Indonesia itu pakai Rp teman-teman ya, rupiah ya. Lalu thousand separatornya titik ya, pemisah ribuan. Lalu desimalnya koma. Dan ini kita buat 0 saja teman-teman ya. Lalu save setting teman-teman. Yang lainnya saya biarkan default. Kemudian di bagian listings, nah ini teman-teman bisa sesuaikan seperti kondisi. Jadi kondisinya ini nanti kita bisa memilih saat menambahkan listing apakah baru ataupun sudah digunakan gitu ya. Nah, kemudian listing gridnya di sini saya akan pilih grid ya, teman-teman. Lalu ini juga saya biarkan default. Untuk warna teman-teman bisa sesuaikan sendiri ya nanti ke depannya. Oke. Lalu save setting teman-teman. Kemudian di bagian field, nah field ini sesuai kebutuhan teman-teman ya. Jadi ini ada kaitannya. Coba ya kita klik kanan di bagian new listing. Kita buka di tab baru. Nah, untuk field itu ketika teman-teman melihat di sini, nah di sini ada field ya atau di bagian spesifikasi. Jadi kalau teman-teman menambahkan di sini, maka nanti field tersebut akan ditambahkan di sini ya. Contoh teman-teman, saya akan tambahkan di sini country gitu ya. Lalu save settings. Nah, coba saya refresh ya. Coba lihat kembali. Nah, sekarang di bagian field ini ada namanya country ya atau negaranya. Gitu ya, teman-teman. Jadi untuk field silahkan disesuaikan lagi dengan kebutuhan. Oke, lalu untuk yang lainnya display ini saya biarkan default ya, 3 kolom, button dan lainnya saya biarkan default. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian untuk body types. Nah, body types ini mungkin teman-teman lebih paham ya yang bergerak di bidang otomotif mungkin ya. Jadi tipe bodi mobil ya, misalnya SUV ataupun yang lainnya ya. Kita coba add new body type. Nanti ada di sini ya. Nanti silakan teman-teman tambahkan body type yang lain. Nah, kurang lebih seperti itu saja untuk settingan dari listing ya, teman-teman. Atau plugin auto listings. Berikutnya, teman-teman, kita akan coba untuk membuat produk ya. Jadi di sini teman-teman bisa ke bagian listing ya. Lalu klik new listing. Nah, di sini saya akan contohkan satu saja, teman-teman, untuk nama produknya ya. Nanti teman-teman bisa tambahkan untuk produk yang lainnya. Contoh di sini saya akan masukkan nama produk, misalnya Toyota Alphard gitu ya.
Nah, misalnya seperti ini. Lalu di bagian deskripsi, saya akan tambahkan seperti ini saja sebagai contoh, teman-teman. Nah, kemudian kita scroll ke bawah. Di sini ada untuk years dan yang lainnya ini saya biarkan kosong, teman-teman. Nah, kita ke bagian specification ya. Spesifikasi di sini ada year, ini untuk tahun ya, teman-teman. Misalnya tahun 2020 gitu. Nah, kemudian ada data yang lainnya di sini. Misalnya saya akan masukkan Jeep gitu ya. Ini contoh saja, teman-teman. Nanti pastinya teman-teman sesuaikan sendiri dengan produk yang teman-teman buat ya. Nah, lalu modelnya apa? Misalnya modelnya seperti ini, lalu di sini saya akan input seperti ini saja di bagian seat. Seat ini untuk tempat duduk ya, misalnya ada 9, lalu pintunya misalnya 3 gitu ya. Lalu drive tipenya apa? Misalnya FWD gitu ya, atau front wheel drive gini ya. Nah, misalnya seperti ini. Lalu transmisi type-nya ini untuk transmisinya ya, misalnya automatic gitu ya, atau manual, atau keduanya ya, bisa disesuaikan. Nah, kemudian di bagian image gallery, nah teman-teman bisa add media di sini untuk thumbnailnya ya, teman-teman. Nah, di sini thumbnailnya saya akan ambil dari sini langsung ya. Teman-teman nanti bisa pilih bekas. Saya akan langsung tarik, teman-teman. Ini ya, lalu klik pilih. Oke. Nah, selanjutnya di sebelah kanan, teman-teman, di sini ada price ya. Jadi price ini untuk harganya. Misalnya harganya teman-teman bisa input ya. Nah, misalnya seperti ini ya. Misalnya 1 miliar gitu ya. Oke. Lalu ini saya kosongkan, teman-teman, kilometer. Nah, kilometernya misalnya 100 km gitu ya. Misalnya ini produk bekas nanti ya. Colornya misalnya hitam. Lalu registrasi. Nah, registrasi ini untuk nomor registrasi ya, misalnya. Nah, ini contohnya seperti ini. Lalu body type-nya. Nah, body type ini teman-teman sesuaikan dengan yang dibuat di sini. Misalnya SUV gitu ya. Lalu kondisinya misalnya digunakan atau bekas ya. Nah, yang ini. Oke, lalu untuk yang lainnya ini. Nah, teman-teman bisa input ya. Untuk kota ya, lalu kode pos, lalu provinsi, dan negara ya, seperti ini. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik terbitkan atau publish di sini. Oke, nah sekarang kalau teman-teman klik kanan di bagian sini untuk melihat detail dari produk teman-teman, open the new tab. Nah, sekarang kita lihat. Oke, kalau seperti ini teman-teman silahkan ke bagian pengaturan, lalu ke permaling ya. Nah, di sini pilih nama tulisan teman-teman atau post name, lalu simpan perubahan. Oke, nah lalu coba di refresh kembali. Nah, sekarang sudah muncul seperti ini ya. Jadi ini tampilan produk yang teman-teman miliki ya. Di sini ada gambarnya, lalu ada deskripsi, lalu ada detail dan spesifikasi ya. Dan di sini juga ada harganya ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk membuat produk. Di sini saya close. Dan nantinya teman-teman silahkan ke new listing lagi dan tambahkan beberapa produk lagi ya. Nah, sekarang kalau teman-teman ke bagian listing, di sini ada dua teman-teman ya. Nah, yang ini adalah my sample listing. Ini contoh bawaan, teman-teman bisa hapus saja, klik folder sampah. Nah, jadi sekarang teman-teman hanya memiliki satu produk ya di sini. Nanti silakan teman-teman tambahkan sendiri. Di sini teman-teman saya sudah menambahkan ada dua produk ya.
Nah, sekarang kita akan buat beberapa halaman, teman-teman. Jadi silakan ke halaman dan klik tambah halaman baru ya. Yang pertama, kita akan buat untuk halaman beranda. Ini teman-teman close. Seperti ini, lalu klik terbitkan. Oke, sudah dipublish ya. Lalu kembali teman-teman klik logo WordPress. Di sini kita tambahkan lagi, yaitu untuk About Us ya. Lalu terbitkan. Kembali lagi. Tambah halaman baru. Kemudian kita masukkan halaman blog, teman-teman. Lalu terbitkan. Kembali lagi ya. Tambah halaman baru lagi. Di sini kita masukkan halaman kontak. Lalu terbitkan. Kembali lagi. Nah, sekarang kita ke tampilan, teman-teman. Lalu ke bagian menu. Di sini silakan buat nama menu. Misalnya nama menunya main menu. Lalu klik buat menu. Kemudian kita centang halaman yang sudah kita buat tadi. Tambahkan ke menu. Kita atur urutannya, teman-teman, dengan klik kiri tahan. Beranda, lalu About Us misalnya. Blog dan kontak. Nah, berikutnya saya akan centang halaman listings ini, lalu tambahkan ke menu. Kemudian saya akan tarik teman-teman dan letakkan setelah about. Lalu ke bagian opsi layar, di sini saya akan centang body type. Kita lihat di sini body type, kelihat semua. Nah, di sini ada dua ya teman-teman yang sudah saya input. Jadi body type itu yang dibuat di listing, lalu body type ya. Nah, saya akan centang, lalu tambahkan ke menu. Kemudian saya akan klik kiri tahan dan masukkan seperti ini ya. Jadi nanti seperti drop down di bawah listings. Nah, kemudian kita centang menu utama dan menu of canvas. Lalu klik simpan menu. Nah, sekarang klik kanan di bagian kunjungi situs, lalu open link in new tab. Kita lihat teman-teman. Nah, sekarang menunya seperti ini ya. Oke, lalu kembali teman-teman. Di sini kita ke bagian pengaturan, lalu ke membaca, laman statis, beranda, pilih beranda, laman post-post teman-teman arahkan ke blog, lalu simpan perubahan. Kita refresh. Nah, sekarang tampilannya seperti ini ya. Selanjutnya, teman-teman, kita akan mulai untuk mendesain dari website kita. Jadi, sekarang teman-teman bisa ke dashboard web lagi. Lalu ke bagian laman, klik semua laman. Oke, di sini kita akan desain halaman beranda, teman-teman. Klik sunting ya. Jadi, kita akan desain mulai dari halaman beranda. Sunting dengan Elementor. Silahkan ditunggu teman-teman. Nanti akan di redirect ke dalam page buildernya. Di sini navigator ini kita close teman-teman. Nah, kita pilih di sini namanya adalah container. Lalu pilih flexbox. Di sini kita pilih dua kolom teman-teman ya. Nah, jadi stylenya seperti ini. Kemudian ke gaya teman-teman. Lalu background type klasik ya. Nah, di sini silakan pilih warna yang teman-teman inginkan. Saya akan masukkan warna seperti ini. Lalu di sebelah sini kita klik teman-teman. Nah, kita masukkan tajuk ya atau heading. Caranya klik kiri tahan, masukkan ke dalam kolom yang diinginkan. Nah, di sini silakan diubah judulnya teman-teman. Contoh saya akan ubah seperti ini. Melayani penjualan mobil baru dan bekas misalnya. Kita klik perbarui dulu teman-teman.
Nah, kita akan atur untuk settingan fontnya secara global, teman-teman ke garis 3 ini, lalu ke pengaturan situs. Di sini kita ke bagian jenis huruf global, teman-teman. Nah, ini ya. Silakan diubah untuk font utama, sekunder, sampai ke aksen. Nah, di sini saya klik ya, teman-teman. Misalnya di bagian yang utama, family font, kita akan gunakan namanya font plus Jakarta Sans ya. Yang ini, silakan diklik. Ubah hal yang sama untuk font-font berikutnya, atau sesuai dengan font yang ingin teman-teman gunakan. Lalu scroll ke bawah, klik perbarui. Nah, sekarang coba kita kembali teman-teman, kita close ya. Kembali ke dashboard web. Nah, sekarang fontnya sudah berubah. Kita klik. Ini typo ya teman-teman, saya akan perbaiki dulu. Nah, seperti ini ya. Lalu ke bagian gaya teman-teman. Nah, di sini kita bisa atur untuk warna teksnya. Saya akan gunakan hitam. Kemudian style dari fontnya ke bagian penulisannya. Di sini kita akan ubah ukurannya jadi 40. Lalu ketebalannya saya akan buat 800. Seperti ini ya. Kemudian ke bagian widget kembali teman-teman. Nah, di sini saya akan masukkan tajuk. Penyunting teks atau teks editor. Nah, nanti teman-teman bisa sesuaikan sendiri untuk teks editornya. Untuk kontennya maksudnya seperti ini. Oke, lalu kembali ke widget. Di sini cari namanya button atau tombol. Masukkan ke sini. Di sini linknya kita biarkan dulu. Nah, di sini saya akan masukkan label atau teksnya jadi selengkapnya, gitu ya, teman-teman. Kemudian ke bagian gaya. Di sini border radius saya akan nonaktifkan. Oke. Nah, warnanya di sini klik. Saya akan buat misalnya warnanya, nah seperti ini ya. Oke. Lalu perbarui dulu. Nah, selanjutnya kembali ke widget, teman-teman. Di sebelah kanan, di sini kita masukkan gambar, lalu kita masukkan ke sini. Nah, pilih gambar, teman-teman. Lalu unggah berkas dan pilih berkas. Saya akan langsung tarik teman-teman filenya ke sini. Ini ya contohnya, lalu klik pilih. Nah, misalnya seperti ini. Oke. Lalu teman-teman nanti bisa atur untuk stylenya. Di sini ke gaya. Saya akan ubah untuk lebar dari gambarnya jadi 77%. Nah, misalnya seperti ini ya. Kemudian saya akan masuk ke bagian border radius, teman-teman. Ini ya. Lalu saya akan buat persen. Oke. Margin atas saya akan buat 36%. Jadi seperti ini. Kemudian bottom atau bawah 71. Nah, jadinya seperti ini. Nanti sesuaikan dengan kebutuhan ya. Lalu di bagian kontainer, teman-teman, saya klik. Lalu ke bagian tata letak. Pilih di sini tengah. Jadi seperti ini. Kemudian kelanjutan teman-teman. Di sini paddingnya ubah jadi persen. Matikan link padding. Nah, padding atas saya akan buat 5% dan bawah 5%. Nah, jadi kontennya seperti ini. Lalu klik perbarui. Nah, setelah itu teman-teman bisa coba ke halaman beranda ya, atau di refresh. Maka tampilannya yang pertama untuk section hero dari halaman beranda seperti ini ya, teman-teman. Selanjutnya kita akan tambahkan lagi section di bawahnya, teman-teman. Jadi kita kembali ke dalam page builder. Di sini kita klik teman-teman sebuah kontainer. Pilih flexbox, 2 kolom lagi ya. Nah, lalu ke bagian lanjutan, teman-teman. Di sini kita akan atur marginnya. Kita buat persen. Matikan linknya. Margin atas saya akan buat 5%, teman-teman. Kemudian padding ya. Matikan linknya. Buat persen, padding atas 3%. Jadi nanti kontennya di sini, lalu padding bawah 5. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya teman-teman, kita bisa klik di widget. Kita cari namanya gambar. Tarik ke sini ya. Pilih gambar.
Nah, kemudian nanti teman-teman bisa unggah berkas ya di sini. Saya langsung tarik teman-teman filenya ke sini. Lalu klik pilih. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya kita bisa kembali ke widget teman-teman. Cari namanya penyunting teks ya. Masukkan ke sini. Lalu nanti teman-teman bisa input kontennya di sini. Lalu di bagian kolom ini saya akan pilih 2. Nah, jadi nanti stylenya seperti ini. Kemudian saya akan klik ini teman-teman ya, klik kanan salin, lalu klik kanan dan tempel di sini. Nah, ini saya akan tarik ke atas teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu judulnya saya akan ubah jadi sekilas tentang kami, gini ya. Lalu ke bagian gaya, di sini ke bagian penulisan. Size-nya mungkin saya buat 35 mungkin ya. Atau saya perkecil lagi 30 teman-teman. Lalu ketebalannya 600. Nah, jadinya seperti ini. Oke, lalu saya kembali ke widget. Di sini saya masukkan tombol atau button. Atau sorry, kita copy saja ini ya. Klik kanan salin. Nah, kita klik kanan di sini dan tempel teman-teman. Kemudian di sini teksnya saya akan ubah jadi hubungi kami. Nah, misalnya seperti ini. Lalu untuk linknya, nah linknya ini kita bisa copy halaman kontak teman-teman. Ini ya, klik kanan, lalu copy link address. Nah, ini tanda pagarnya dihapus, lalu paste di sini. Kemudian ke bagian icon di sini. Di sini kita cari namanya row teman-teman. Nah, saya akan gunakan yang ini ya, long arrow. Klik, lalu sisipkan. Nah, seperti ini. Lalu posisi icon di sebelah kanan. Lalu ke bagian spasi, saya akan atur. Oke. Lalu ke gaya. Di sini warna backgroundnya saya akan buat transparan. Kemudian warna teksnya saya akan buat hitam. Jadi seperti ini. Kemudian di bagian penulisan. Saya akan atur letter spacingnya teman-teman. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian paddingnya saya akan nonaktifkan. Nah, jadi seperti ini. Klik perbarui. Sekarang kita refresh. Nah, maka desain dari sekilas tentang kami seperti ini ya, teman-teman. Oh ya, di sini kita langsung hubungkan button ini. Jadi ketika diklik nanti mengarah ke bawah. Jadi teman-teman kembali ke widget di sini ya. Cari namanya anchor atau menu jangkar ya. Nah, ini tarik ke sini. Kita masukkan saja di sini misalnya lengkap gitu ya. Lengkap atau selengkapnya, terserah teman-teman ya. Kemudian ke button, ke konten. Nah, di sini link pagarnya ini jangan dihapus, lalu masukkan ya. Tadi kan lengkap. Lengkap ya dari menu jangkarnya, klik perbarui. Refresh. Selengkapnya. Nah, maka nanti akan mengarah ke bawah seperti ini ya. Oke. Di sini teman-teman coba kita klik di bagian kontainer ya. Lalu tata letak alignment tengah. Nah, jadi kontennya berada di tengah. Lalu perbarui lagi. Coba kita refresh. Nah, maka sekarang stylenya seperti ini ya, teman-teman. Berikutnya, teman-teman, kita akan coba untuk mendesain section produk di halaman beranda dengan menggunakan Elementor ya, teman-teman. Karena di sini untuk plugin yang kita gunakan itu tidak bisa menampilkan produknya di halaman lain kecuali halaman archive-nya sendiri ya. Jadi kita akan coba desain menggunakan Elementor. Baru nanti kita hubungkan ke dalam detail produk yang kita miliki ya. Oke. Jadi di sini teman-teman kembali ke dalam page builder. Di sini kita tambahkan sebuah kontainer baru, teman-teman. Lalu pilih flexbox ya. Dan pilih satu kolom. Kemudian coba kelanjutan, teman-teman. Margin ya. Nah, di sini kita buat persen. Kita buat persen lalu matikan linknya. Margin atas 5% atau 2% saja ya.
Nah, kemudian ini kita copy, teman-teman ya. Klik kanan lalu salin. Klik kanan dan tempel di sini. Kemudian kita ubah jadi produk kami gitu ya. Kemudian ke bagian gaya, di sini kita atur rata tengah. Lalu teman-teman kembali ke widget. Di sini ke bagian kontainer. Tarik ke sini, teman-teman. Lalu masukkan kembali kontainer ya. Klik di sini. Nah, kemudian kontainer yang di dalam ini, teman-teman klik kanan ya, lalu gandakan atau duplikat. Lalu kontainer yang paling luar, teman-teman klik. Kemudian di tata letak, lalu di bagian direksinya, pilih row horizontal. Nah, jadi nanti bentuknya seperti ini ya. Oke, sekarang teman-teman bisa klik di bagian widget. Cari di widgetnya teman-teman, namanya adalah image box atau kotak gambar ya. Nah, lalu masukkan ke sini teman-teman, kemudian pilih gambar, unggah berkas, pilih berkas. Nah, di sini saya akan masukkan dari pustaka media teman-teman. Saya akan pakai gambar yang sudah ada, klik pilih. Di sini saya akan masukkan nama produknya ya. Misalnya Toyota Alphard. Nah, misalnya seperti ini. Lalu di bagian deskripsi ini, saya akan masukkan untuk harganya, teman-teman. Harganya misalnya, nah misalnya seperti ini ya. Harganya ya, teman-teman. Kemudian di bagian gaya, di sini kita ke gambar teman-teman. Nah, lalu lebar gambarnya saya akan buat 100% atau full ya. Lalu radius batasnya saya buat 5. Jadi seperti ini. Kemudian ke konten. Di bagian judul ini saya klik. Lalu ubah warna hitam. Nah, seperti ini. Lalu juga untuk apanya? Harganya saya biarkan default. Untuk deskripsinya. Kemudian saya akan masukkan button teman-teman di sini. Nah, buttonnya kita copy saja dari sini. Klik kanan lalu salin. Nah, lalu klik kanan dan paste atau tempel di sini. Oke. Nah, lalu untuk linknya ini teman-teman bisa hapus dulu. Lalu teks lengkapnya ini teman-teman bisa ubah jadi detail produk. Oke. Lalu ke gaya. Nah, di sini kita pilih perataannya jadi justify, rata kanan kiri seperti ini. Lalu radius batasnya kita hidupkan linknya. Lalu saya akan buat 5. Nah, jadi seperti ini. Oke, lalu saya akan ke bagian kontainer yang ini. Lalu ke gaya. Lalu ke batas. Border type saya akan pilih solid. Lalu lebar batasnya 1. Nah, warnanya di sini teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya seperti ini. Lalu coba klik perbarui, teman-teman. Sorry, kita ubah dulu radius batasnya jadi 5. Perbarui. Kita refresh. Nah, sekarang seperti ini ya. Jadi nanti teman-teman tinggal diduplikat atau digandakan dan diganti produknya. Contoh satu lagi, teman-teman. Kita klik kanan di sini, lalu gandakan. Nah, ini kita klik kanan dan hapus. Nah, ini teman-teman klik. Lalu pilih gambar. Unggah berkas, pilih berkas. Saya akan pakai gambar yang sudah ada di sini. Klik pilih. Ini misalnya ya, nama produknya misalnya Mercedes gitu ya. Ini contoh saja, teman-teman. Lalu harganya berapa? Harganya di sini ya. Nah, misalnya seperti ini harganya. Oke, lalu klik kanan lagi dan gandakan seperti itu ya. Coba saya akan klik di sini salin, klik gambarnya, lalu klik di sini ya salin, klik kanan dan tempel. Oke, lalu klik kanan kolomnya atau kontainernya salin, klik kanan kontainer yang ini dan tempel gaya. Nah, jadi seperti ini ya. Lalu detail produknya klik kanan dan salin, klik kanan tempel. Nah, lalu
Di sini kan ada detail produk ya. Nah, lalu gimana sih cara menghubungkannya ke dalam produk teman-teman? Ini klik perbarui dulu ya. Contoh di sini sebagai contoh ya, yaitu untuk Alphard. Jadi teman-teman silahkan akses di sini di listingnya ya. Nah, teman-teman silahkan klik detail produknya, misalnya Alphard ya. Diklik ya. Nah, berarti link ini teman-teman copy. Link di atas ini di copy, lalu ke bagian button detail produk dari produknya, lalu ke konten dan paste di sini di bagian tautan atau URL. Nah, begitu juga untuk produk yang lainnya ya. Lalu perbarui. Di sini saya coba klik teman-teman ke gaya gambar. Ini gambarnya saya perkecil ya, biar stylenya sama. Nah, seperti ini ya. Perbarui. Coba kita ke halaman beranda. Nah, ini kalau teman-teman klik, nah mengarah ke dalam detail produknya. Seperti itu ya. Nah, berikutnya, misalnya di sini teman-teman menambahkan lagi kontainer ke bawahnya ya, untuk produk seperti ini. Teman-teman tinggal klik kanan saja di bagian kontainer yang paling luar ini ya. Klik kanan dan gandakan. Nah, nanti akan ada di bawahnya seperti ini. Klik perbarui, refresh. Nah, maka tampilannya sekarang seperti ini ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk bagian produk ya, teman-teman. Berikutnya, teman-teman, kembali lagi ke dalam page buildernya. Nah, di sini kita akan tambahkan untuk section logo partner ya. Jadi teman-teman bisa tambahkan di sini sebuah kontainer baru. Lalu pilih flexbox. Kita pilih yang satu kolom, teman-teman. Kemudian ke bagian lanjutan. Nah, di sini kita atur di bagian margin. Kita buat persen. Linknya ya, teman-teman, kita nonaktifkan. Margin atas 5%. Lalu kita bisa copy ini ya, produk kami ini. Nah, teman-teman klik dulu, lalu klik kanan dan salin. Kemudian klik kanan di sini dan tempel ya. Kemudian di sini teman-teman bisa ubah jadi logo partner. Nah, seperti ini ya. Oke, nah selanjutnya ke widget teman-teman. Di sini kita cari namanya carousel gambar ya. Yang ini masukkan ke sini. Nah, teman-teman bisa masukkan gambarnya, bisa lebih dari satu ya, teman-teman. Klik di sini, tambah gambar. Kemudian teman-teman bisa unggah berkas, lalu pilih berkas. Nah, di sini saya sudah siapkan, teman-teman. Jadi saya langsung tarik ya, teman-teman, beberapa filenya. Nah, mungkin saya akan gunakan 4 media ya, teman-teman. Di sini baru 2 ya, teman-teman, yang berhasil. Saya akan unggah lagi. Oke, di sini sudah saya upload, teman-teman. Jadi akan saya gunakan 4 ini ya, yaitu Toyota, Hyundai, BMW, dan Honda ya. Jadi 4 logo perusahaan ini. Nah, klik buat galeri. Sisipkan galeri. Oke, kita lihat teman-teman. Nah, muncul seperti ini ya. Oke, nah sekarang di sini di bagian thumbnail resolusi ya maksudnya, saya akan buat full. Kemudian slide diperlihatkan saya buat 4. Nah, jadi 4 logo seperti ini ya. Kemudian di bagian navigasi saya akan buat titik saja. Titik seperti ini ya jadinya. Nah, sekarang coba saya perbarui langsung teman-teman. Oke, lalu saya coba refresh di sini. Kita lihat teman-teman. Nah, sekarang sudah ada logo partner seperti ini ya. Berikutnya teman-teman, kita akan tambahkan section untuk testimoni ya di bawah sini. Jadi teman-teman silahkan kembali ke dalam dashboard web, page builder. Di sini kita copy saja kontainer yang ini, klik kanan, lalu salin, klik kanan di sini teman-teman, lalu tempel. Nah, ini teman-teman bisa klik ya,
lalu kita ubah di bagian judulnya. Misalnya seperti ini. Simak kata mereka ya. Oke. Lalu yang ini kita klik kanan teman-teman dan hapus ya. Nah, jadi seperti ini. Berikutnya kita tambahkan kontainer teman-teman ya di bawah sini. Kemudian kembali ke widget, masukkan lagi kontainer. Nah, kontainer yang ini, yang di dalam ini kita klik kanan dan digandakan teman-teman atau diduplikat ya. Ada 3 sekarang ya, 1, 2, 3. Klik kontainer yang paling luar, lalu ke bagian tata letak. Untuk direksinya ini teman-teman pilih row horizontal. Nah, jadi nanti seperti ini. Nah, selanjutnya teman-teman kembali ke widget. Di sini teman-teman bisa cari namanya testimoni. Oke, nah yang ini teman-teman silahkan tarik ke dalam kolomnya. Nah, di sini nanti yang perlu diperhatikan, teman-teman bisa ubah sendiri kontennya di sini, lalu gambar, pilih gambar. Teman-teman bisa unggah berkas, lalu pilih berkas. Saya akan pakai gambar yang sudah ada, misalnya ini, lalu klik pilih. Nah, seperti ini ya. Nah, nanti teman-teman bisa ubah lagi. Untuk di sini ada nama ya, namanya misalnya siapa. Lalu judul ini teman-teman bisa ganti misalnya pekerjaannya ya, misalnya dia sebagai freelance atau digital marketing dan seterusnya. Oke, nah sekarang ke gaya. Di sini saya akan ubah style dari kontennya. Di bagian konten ini saya langsung ke penulisan. Font size-nya saya buat 15 atau 16 ya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang konten ini saya akan copy teman-teman ya. Klik kanan, lalu salin. Klik kanan di sini, lalu tempel. Klik kanan dan tempel. Jadi ada 3 ya. Nanti teman-teman tinggal ganti nih dari setiap masing-masing testimoni. Caranya cukup simpel, tinggal diklik di bagian konten yang ingin diubah. Misalnya ini, nanti teman-teman bisa ubah kontennya, lalu di sini namanya, judul, dan juga gambarnya. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik perbarui ya. Oke, setelah diperbarui, teman-teman refresh. Lihat lagi, nah sekarang perubahannya seperti ini ya. Selanjutnya, teman-teman, kita akan tambahkan bagian terakhir dari halaman beranda, yaitu untuk section kontak ya, atau call to action ya. Jadi, teman-teman bisa kembali ke page builder. Nah, di sini kita bisa tambahkan sebuah kontainer baru, pilih flexbox, 1 kolom, teman-teman. Nah, selanjutnya ke bagian gaya ya, di sini teman-teman, lalu background type-nya pilih klasik. Nah, di sini warna teman-teman ya. Oke. Nah, warna silakan teman-teman pilih warna yang diinginkan. Di sini saya akan gunakan warna seperti ini, teman-teman. Oke. Kemudian di bagian lanjutan di sini saya akan atur marginnya. Teman-teman silakan nonaktifkan link marginnya. Lalu kita akan buat persen. Margin atas 5%, teman-teman. Kemudian padding ya. Nah, saya akan nonaktifkan link padding. Di sini kembali saya akan buat persen. Padding atas mungkin 4%. Jadi nanti kontennya di sini di tengah-tengah dari kontainernya ya, di sini nanti. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman kembali ke widget. Atau kita copy saja teman-teman ini ya. Oke, klik kanan lalu salin. Klik kanan dan tempel ya. Kemudian kita duplikat teman-teman, klik kanan, gandakan atau duplikat. Nah, yang atas ini coba kita klik teman-teman. Kemudian kita ubah di sini jadi kontak kami gitu ya. Kemudian ke gaya. Di sini penulisan. Oke. Nah, saya akan buat transformasi jadi huruf kapital ya. Nah, jadi seperti ini. Lalu size-nya saya akan perkecil teman-teman. Nah, mungkin seperti ini ya. Ya, lalu yang ini saya akan klik. Kemudian di sini saya akan ubah jadi nomor WhatsApp misalnya ya. Nah, misalnya seperti ini teman-teman. Ini nomor WhatsApp contoh saja ya, jangan dihubungi. Nah, misalnya seperti ini. Oke. Kemudian di bawah sini saya akan masukkan tombol atau button WhatsApp. Biar lebih mudah teman-teman ke atas. Nah, ini kan ada button nih
tinggal diklik kanan lalu salin di bagian section hero-nya ya, atau di copy. Lalu scroll ke bawah lagi, klik kanan dan tempel di sini. Oke. Nah, ini linknya ini kita hapus, teman-teman. Nanti kita bisa hubungkan ke WhatsApp ya. Nah, di sini kita ubah dulu teksnya, misalnya klik di sini. Gitu ya. Nah, lalu ikonnya teman-teman bisa klik, lalu cari di sini WhatsApp. Sisipkan. Nah, seperti ini ya. Kemudian ke gaya, teman-teman. Di sini kita atur rata tengah. Nah, jadi seperti ini. Oke, perbarui. Nah, lalu bagaimana untuk menghubungkan link WhatsApp ini ya? Biar nanti ketika diklik mengarah ke WhatsApp kita. Teman-teman silakan buka browsernya. Ketikkan di sini WA klik chat gitu ya. WA klik chat. Nah, yang ini ya. Cara menggunakan klik untuk chat pusat bantuan yang ini. Silakan diklik. Nah, teman-teman silakan scroll ke bawah. Masuk di bagian contoh ini. Nah, ini silakan di copy. Sampai sama dengannya ya. Oke. Lalu teman-teman bisa buka notepad. Paste di sini ya. Nah, di sini saya perbesar. Untuk yang X ini sampai angka 1 ini, teman-teman bisa ubah. Pertama, silakan masukkan kode negara Indonesia 62 ya. Lalu nomor telepon teman-teman. Misal seperti ini. Nah, lalu pesannya apa? Misalnya pesannya, halo, saya ingin bertanya. Contohnya seperti itu ya. Nah, lalu teman-teman bisa copy. Kemudian teman-teman kembali ke page builder. Di sini ke bagian button ya, ke bagian konten. Nah, paste linknya di sini. Kemudian kita akan setting di sini jadi buka di jendela baru. Jadi ketika diklik akan membuka tab baru. Perbarui ya. Kita refresh teman-teman. Nah, desainnya sekarang seperti ini. Kalau teman-teman klik, maka akan membuka ke WhatsApp ya, teman-teman, seperti ini. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk desain dari halaman beranda ya. Di sini teman-teman bisa kembali ke dalam page builder. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan ke halaman About Us ya. Jadi di sini teman-teman silakan kembali ke dalam dashboard webnya dulu, atau silahkan akses halaman dashboard webnya, kemudian ke laman, lalu semua laman ya silahkan diklik. Kemudian di sini kita klik sunting ya teman-teman, halaman About Us. Nah, setelah itu klik sunting dengan Elementor. Teman-teman akan diarahkan ke dalam page buildernya. Kemudian di sini kita tambahkan sebuah section atau kontainer baru. Pilih Flexbox, teman-teman. Satu kolom ya. Kemudian di bagian tinggi minimal, saya akan buat VH. Nilainya mungkin 35 ya. Atau 30. Nah, seperti ini. Lalu ke gaya, teman-teman. Di sini background type klasik ya. Dan saya akan gunakan gambar, teman-teman. Nanti teman-teman bisa unggah berkas lalu pilih berkas ya. Saya akan pakai gambar yang sudah ada di Pustaka Media. Kemudian saya akan pakai gambar misalnya ini ya. Lalu klik pilih. Lalu di bagian display size-nya, di sini saya akan pilih sampul. Kemudian ulangi, pilih no repeat ya. Lalu posisinya adalah tengah. Nah, jadi seperti ini ya. Atau kita coba ubah gambarnya, teman-teman. Pilih gambar. Saya akan pakai gambar yang ini ya. Oke. Pilih. Nah, nanti seperti ini ya. Atau yang lainnya, teman-teman, yang resolusinya yang lebih besar ya. Biar tidak pecah, saya akan pakai ini. Kemudian ke pelapis latar, teman-teman. Nah, di sini background type ya, klasik. Saya akan pilih warna. Saya akan gunakan warna hitam.
seperti ini. Lalu keburamannya nanti teman-teman bisa sesuaikan sendiri ya. Oke. Nah, setelah itu ke bagian widget teman-teman. Di sini masukkan tajuk. Tarik ke sini ya. Lalu kita ubah di sini jadi about us gitu ya. Kemudian teman-teman bisa ke bagian gaya. Di sini pilih rata tengah. Lalu warna teks teman-teman bisa pilih. Di sini saya akan buat putih. Kemudian ke penulisan ya. Size-nya mungkin saya buat berapa ya teman-teman? 45 mungkin ya. Ya, jadi seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya saya akan klik di bagian container. Lalu tata letak. Alignment item saya pilih tengah. Atau ini ya, justify content. Nah, jadi seperti ini. Sekarang klik perbarui. Nah, jadinya seperti ini ya, teman-teman. Oke, berikutnya kita tambahkan sebuah kontainer baru, teman-teman. Pilih flexbox. Lalu pilih satu kolom ya. Nah, kemudian di sini kita ke bagian lanjutan, teman-teman. Lalu marginnya. Dinonaktifkan linknya. Kemudian kita akan buat persen. Margin atas jadi 5%, jadi seperti ini. Kemudian klik ke widget, teman-teman. Saya akan masukkan tajuk ya. Nah, kemudian di sini saya akan masukkan teks seperti ini. Ya, misalnya seperti ini ya. Lalu ke gaya. Warna teks. Saya akan buat hitam. Lalu ke penulisan, teman-teman. Di sini size-nya saya buat 30. Nah, seperti ini ya. Oke, selanjutnya saya akan klik di bagian widget lagi. Saya masukkan penyunting teks atau teks editor ke sini. Nah, nanti untuk kontennya teman-teman bisa tambahkan sendiri ya. Sebagai contoh, saya akan masukkan seperti ini, teman-teman. Oke, lalu di bagian kolom, saya akan pilih 2 kolom. Nah, jadi nantinya seperti ini ya. Oke, nah sekarang teman-teman bisa klik perbarui. Oke. Nah, sekarang coba teman-teman refresh di sini atau klik halaman About Us. Nah, maka tampilannya sekarang seperti ini ya. Kita kembali lagi teman-teman ke sini ke Page Builder. Kita tambahkan sebuah kontainer baru. Pilih flexbox dan satu kolom ya. Kemudian di sini kita kelanjutan, lalu masukkan margin teman-teman. Kita matikan dulu linknya, lalu saya akan buat persen. Lalu marginnya di sini saya akan buat jadi 5%. Kemudian teman-teman kembali ke widget, cari di sini namanya video. Nah, ini ya, tarik ke sini. Nah, linknya input di sini ya. Sebagai contoh, di sini saya upload untuk YouTube ya, teman-teman. Link YouTube-nya silahkan diklik kanan di bagian videonya, lalu copy URL video. Lalu teman-teman paste di sini. Nah, seperti ini ya. Sekarang teman-teman klik perbarui. Lalu coba refresh halaman About Us atau silakan diklik. Nah, maka tampilannya sekarang seperti ini. Oke, selanjutnya kita kembali teman-teman ke sini ya, ke Page Builder lagi. Pilih flexbox lagi, lalu satu kolom. Kelanjutannya. Lalu margin ya, kita matikan link marginnya. Di sini kita buat persen, margin atas 5% mungkin ya, dan bawah 5%. Selanjutnya kita copy saja ini ya teman-teman. Klik kanan salin. Nah, klik kanan di sini dan tempel. Lalu ini kita ganti, misalnya jadi kenapa harus kami gitu ya, misalnya. Atau apapun ya teman-teman alasannya. Nah, lalu ke bagian gaya, teman-teman. Di sini kita pilih rata tengah. Jadi seperti ini. Lalu kembali ke widget. Di sini kita masukkan kontainer. Lalu kembali ke widget lagi. Teman-teman masukkan kontainer lagi. Nah, kontainer ini kita duplikat ya, teman-teman, atau digandakan. Klik kanan dan gandakan. Oke, sampai ada 3 ya. 1, 2, 3.
Lalu teman-teman klik kontainer paling luar, ke bagian tata letak, dan ke bagian direksi, pilih row horizontal. Nah, jadi seperti ini. Nah, selanjutnya teman-teman bisa kembali ke widget. Di sini kita gunakan atau kita cari namanya icon box. Nah, ini ya, kotak icon. Tarik ke sini, teman-teman. Oke, lalu yang pertama kita ganti ikonnya. Di sini saya cari misalnya untuk user ya. User misalnya yang ini. Klik dan sisipkan. Oke. Nah, di sini kita ubah misalnya 1000 lebih gitu ya. Nah, seperti ini contohnya. Klien gitu ya. Klien kami. Ini contoh saja, teman-teman. Oke, misalnya seperti ini ya. Lalu kita coba ke gaya dulu, teman-teman. Kemudian ke icon. Nah, di sini kita atur warna primernya jadi hitam. Oke. Lalu ukurannya disesuaikan, teman-teman. Mungkin seperti ini ya. Lalu ke bagian konten, di sini warnanya dari judul saya akan buat hitam. Lalu penulisan ya. Nah, di sini ukurannya mungkin 20. Oke. Kemudian ke bagian kotak, teman-teman. Nah, di bagian konten spasi, nah, saya akan buat seperti ini. Oke. Selanjutnya, teman-teman klik kanan di sini, lalu salin, klik kanan dan tempel ya. Klik kanan, tempel. Nah, sekarang kolom yang ini, teman-teman tinggal klik, lalu diganti kontennya di sini ya. Misalnya saya akan cari ikon kalender ya. Nah, misalnya ini, klik, lalu sisipkan. Nah, ini kita ubah misalnya 10 plus gitu ya. Lalu keterangannya di sini saya akan masukkan 10 tahun lebih berpengalaman. Nah, misalnya seperti ini. Lalu yang ini kita klik lagi. Nah, kita ganti teman-teman ikonnya. Di sini misalnya ikon bintang ya. Atau star mungkin ya. Nah, saya akan masukkan ini. Lalu sisipkan. Nah, di sini kita masukkan misalnya 4.8 gitu ya. Nah, untuk deskripsinya klien puas. Nah, misalnya seperti ini ya, teman-teman. Nah, sekarang tinggal kita klik perbarui. Lalu, kita coba refresh di halaman about ya. Nah, tampilannya sekarang seperti ini. Oke. Nah, sekarang teman-teman bisa kembali ke sini ya. Kita akan copy atau kita akan simpan section about us ini, teman-teman. Klik kanan. Yang atas ini aja ya, lalu simpan sebagai template ya yang ini. Oke, kita kasih nama misalnya section about us. Klik simpan ya. Nanti kita akan gunakan di halaman berikutnya ya. Jadi biar kita tidak melakukan desain ulang. Klik close ya, di close atau ditutup. Selanjutnya, teman-teman, kita akan ke halaman blog ya. Nah, kalau teman-teman tanya kenapa tidak ke halaman listing dulu, listing ini kita sudah menggunakan default dari plugin auto listing, teman-teman ya. Jadi kalau kita klik di listings ya, nah di sini nanti akan menampilkan semua produk mobil yang sudah teman-teman input ya. Nah, seperti ini. Ataupun misalnya kalau di sini dilihat, nah ini teman-teman bisa lihat ini adalah body type ya. Yang sebelumnya sudah kita setting. Kalau teman-teman klik yang ini, maka nanti akan menampilkan produk terkait ya. Nah, sekarang kita langsung ke halaman blog, teman-teman. Oke, di sini ada satu artikel baru, kita akan input artikel lainnya ya. Jadi, teman-teman silahkan akses dulu dashboard webnya. Atau klik kanan di sini, open in new tab ya. Maka nanti teman-teman ke halaman dashboard website. Kemudian, teman-teman bisa ke bagian post dan semua post ya, di sini. Nah, ini artikel defaultnya, teman-teman klik folder sampah saja, biar dihapus ya. Nah, di sini saya akan contohkan teman-teman ya, jadi tambahkan post baru di sini. Mungkin kita akan coba buat 3 artikel ya. Yang pertama ini, saya akan input misalnya di sini yang pertama adalah judulnya ya. Nah, misalnya judulnya dealer mobil murah. Nah, nanti untuk kontennya teman-teman bisa input di sini ya. Oke, setelah di-input ke bagian post teman-teman, lalu ke bagian gambar andalan.
Nah, di sini tetapkan gambar unggulan. Nanti teman-teman bisa unggah berkas dan pilih berkas. Seperti itu ya, jadi langkah untuk menginput pos. Di sini saya akan pakai gambar yang sudah ada di pustaka media. Saya akan pakai gambar ini misalnya, lalu klik tetapkan gambar unggulan. Nah, sekarang saya klik terbitkan ya, teman-teman. Atau di publish. Kemudian kalau saya refresh di sini, di halaman blog, nah maka sudah ada satu artikel baru ya. Oke, nah sekarang saya akan percepat saja teman-teman mungkin ya untuk menambahkan artikel berikutnya. Kurang lebih sama saja caranya. Ke dashboard web lagi, ke bagian post ya, tambahkan post baru. Misalnya seperti ini. Tambahkan konten lagi, lalu ke post, masukkan gambar lagi ya. Nah, saya akan pakai gambar yang sudah ada. Tetapkan gambar unggulan, lalu klik terbitkan. Sudah diterbitkan, kembali lagi. Nah, saya akan tambahkan satu lagi ya, teman-teman. Tambahkan post baru di sini. Oke, di sini misalnya tips merawat mobil. Oke, lalu tambahkan teksnya, lalu ke post. Tetapkan gambar unggulan. Misalnya ini, lalu klik terbitkan ya di sini. Oke, sudah diterbitkan kembali. Nah, sekarang seharusnya kita sudah memiliki 3 artikel, teman-teman, atau 3 postingan ya. Atau coba kita refresh halaman blog, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Jadi ini kita sudah memiliki 3 artikel. Kalau teman-teman ke post, nah di sini juga sudah tampil 3 artikel ya. Jadi seperti itu, teman-teman, untuk membuat artikel atau blog ya. Berikutnya, teman-teman, kita akan beralih ke halaman kontak. Jadi di sini halaman kontak akan kita desain, teman-teman. Masih kosong ya sekarang. Teman-teman bisa kembali ke dalam dashboard website. Lalu ke bagian laman dan klik semua laman. Di sini halaman kontak, teman-teman klik sunting ya. Setelah itu, teman-teman bisa sunting dengan Elementor. Kita akan dibawa ke dalam page builder-nya, teman-teman. Kemudian kita bisa ke sini ya. Tambah template. Ke templateku, teman-teman. Nah, ini template yang sebelumnya kita simpan. Klik sisipkan, teman-teman, dan jangan diterapkan ya. Oke, nah sekarang saya akan langsung ubah di bagian teksnya di sini atau judulnya. Di sini saya akan ubah jadi hubungi kami. Nah, seperti ini ya. Oke, lalu kita perbarui. Kemudian style lainnya, coba kalau kita akses halaman About Us, teman-teman. Nah, di sini ada icon ini ya. Kita akan copy saja, teman-teman ya. Jadi coba kita akses di sini ya. Klik kanan. Di bagian halaman About Us ya, klik kanan dengan Elementor ini. Sunting dengan Elementor, open link in new tab. Jadi biar kita tidak mengatur stylenya lagi ya, teman-teman. Scroll ke bawah, nah ini ya, klik kanan, teman-teman. Lalu disalin ya, di bagian kontainernya. Lalu ke sini dan klik kanan dan tempel. Nah, seperti ini. Sekarang tinggal di close yang About Us ini. Teman-teman kembali ke halaman kontak. Di sini kita delete, teman-teman ya, judul yang ini. Klik kanan dan hapus. Nah, lalu kita tinggal sesuaikan konten yang ini. Klik, teman-teman. Kemudian di bagian icon. Di sini kita ubah misalnya icon font ya, atau telepon. Yang ini misalnya. Klik lalu sisipkan. Kemudian di sini saya akan ubah misalnya jadi nomor telepon ya, teman-teman. Misalnya seperti ini. Lalu yang ini saya akan ubah jadi telepon kami. Ini ya, misalnya. Lalu ini kita klik. Nah, kita ubah, teman-teman, di sini. Saya akan cari icon jam ya. Cari namanya clock ya. Nah, ini ya. Klik. Lalu sisipkan.
Nah, ini judulnya kita ubah jadi jam operasional kami gitu ya misalnya. Atau jam kerjanya ya istilahnya, teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu di sini kita masukkan misalnya hari. Nah, hari Senin sampai Jumat misalnya ya. Kemudian klik enter. Nah, di sini masukkan jam. Misalnya jam 9 sampai jam 10. Sorry. Jam 9 sampai jam 5 sore ya. 17.00 WIB misalnya. Nah, saya ingin jam ini ada di bawah teman-teman ya, ada di baris selanjutnya. Jadi setelah teks Jumat ini, kita tambahkan namanya BR ya teman-teman, tag HTML. Nah, seperti ini, atau break ya. Jadi teks selanjutnya ada di baris selanjutnya. Nah, seperti ini. Lalu yang ini kita klik. Nah, kita ubah di sini ikonnya. Saya akan gunakan ikon email teman-teman ya. Cari namanya envelope. Nah, misalnya yang ini klik dan sisipkan. Lalu di sini silakan masukkan alamat emailnya, misalnya email Anda at gmail.com misalnya ya, seperti ini. Nah, ini kita ubah misalnya jadi email kami gitu ya. Sorry, ini ya. Oke, lalu terbitkan atau perbarui maksudnya. Nah, berikutnya kita ke sini teman-teman. Tambah flexbox ya. Satu kolom. Nah, kita kembali ke widget teman-teman. Cari namanya di sini Maps. Map atau peta Google ya. Nah, seperti ini. Lalu masukkan alamat dealer teman-teman. Misalnya sebagai contoh ini Jakarta Selatan gitu ya. Nah, lalu untuk tingginya saya akan atur teman-teman. Nah, misalnya seperti ini ya. Lalu saya klik kembali di bagian kontainer. Tata letak di sini lebar konten saya pilih lebar penuh. Nah, jadi full seperti ini ya. Nah, sekarang coba klik perbarui teman-teman. Oke, lalu kita akses di sini halaman kontak kita ya. Kita akan lihat desainnya. Nah, sekarang berubah jadi seperti ini ya. Kembali ke sini teman-teman ya. Coba kita klik ya di bagian kontainer. Kelanjutan. Mungkin kita tambahkan untuk marginnya ya. Mungkin margin atas 8, bawah 8. Jadi biar ada lebih jarak lagi ya. Perbarui. Refresh. Nah, tampilnya sekarang seperti ini ya. Oke, sekarang teman-teman bisa close untuk page buildernya. Selanjutnya, teman-teman, kita akan masuk ke bagian terakhir dari pembuatan website dealer kita, yaitu untuk mengcustom bagian header dari web kita dan juga footer ya. Nah, jadi di sini teman-teman klik kanan saja di bagian dashboard website ya. Lalu open link in new tab. Atau teman-teman bisa login ke dalam dashboard websitenya. Kemudian teman-teman ke bagian tampilan dan sesuaikan di sini ya. Selanjutnya di sini teman-teman atur dulu untuk header. Klik pembuat header. Nah, di sini kita akan ubah saja mungkin untuk style font di sini ya dari menu. Klik menu utama di sini teman-teman. Lalu kita ke bagian desain ya. Nah, di sini kita scroll ke bawah, teman-teman. Nah, pertama saya akan ubah di sini untuk warna ini ya. Warna hovernya dan warna aktifnya, teman-teman. Jadi saya klik. Nah, nanti teman-teman bisa pilih warna yang diinginkan. Saya akan gunakan warna seperti ini. Begitu juga warna aktifnya ya, diklik. Nah, nanti seperti ini ya. Oke. Lalu untuk font menunya, teman-teman, di sini kita klik. Di sini ya. Nah, saya akan gunakan mungkin plus Jakarta Sans ya, jenis fontnya. Nah, seperti ini. Lalu klik terbitkan ya, teman-teman. Nah, setelah itu kita kembali di sini. Kembali lagi, kita akan atur di bagian footer. Klik pembuat footer. Nah, di sini kita scroll ke bawah ini ya, teman-teman, footer web kita.
Kita ke bagian setting dulu di sini. Kemudian ke bagian desain ya. Nah, di sini background dari footernya, klik. Saya akan buat hitam, teman-teman. Seperti ini. Lalu saya akan klik di bagian copyright. Kemudian ke bagian sini ya. Nah, ini kan saya hapus. Oke, lalu ke bagian desain. Warna teksnya di sini saya klik dan saya akan buat jadi putih. Nah, jadinya seperti ini, teman-teman. Kita terbitkan. Kita kembali ya ke dalam dashboard website. Sekarang coba kita klik halaman beranda, teman-teman. Nah, sekarang stylenya berubah seperti ini ya. Kalau kita lihat atau kita scroll ke bawah. Nah, sekarang seperti ini ya. Footernya juga sudah berubah. Oke, teman-teman, kurang lebih seperti itu untuk tutorial kali ini atau video kali ini, yaitu mengenai website dealer mobil. Dan jika teman-teman ingin request video lainnya, silahkan teman-teman ketikkan di kolom komentar ya. Sampai di sini dan terima kasih.